Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Biologi Everywhere. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai siklus nitrogen. Ya, siklus nitrogen. Nah, nitrogen ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai pembentuk DNA maupun RNA-nya, dan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tapi nitrogen ini diperoleh oleh makhluk hidup seperti hewan maupun manusia dari tumbuhan. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, dan like, comment, and share. Pertama kita harus tahu dulu bahwasanya nitrogen ini diserap oleh tumbuhan dalam bentuk nitrat ya. Nah, nitrat ini bentuknya itu NO3. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu bahwasanya nitrogen itu ataupun nitrogen bebas itu dari mana sebetulnya. Nah, nitrogen bebas itu sering terjadi ataupun terdapat setelah terjadinya petir. Ketika petir terjadi, maka akan menghasilkan yang namanya nitrogen bebas. N2 bebas ini hanya mampu diserap ataupun hanya mampu diolah oleh tumbuhan tertentu, di mana tumbuhan ini dia memiliki simbiosis dengan beberapa bakteri yang bisa ataupun yang mampu mengikat si N2 bebas ini dan mengubahnya menjadi nitrat. Nah, salah satunya itu adalah si Rhizobium leguminosarum. Contoh lain ada juga jenis Azobacter, dan ada juga jenis dari ganggang hijau biru yaitu Anabaena dan Nostoc. Tapi kita bahas yang Rhizobium untuk hari ini. Nah, N2 bebas ini mampu diserap oleh tumbuhan polong-polongan ataupun kacang-kacangan, polongan ataupun kacang-kacangan, karena dia bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium leguminosarum. Oke, bakteri Rhizobium leguminosarum ini dia mampu mengikat nitrogen bebas ini ataupun N2 ini, dan dia akan mengubahnya menjadi nitrat untuk si polong-polongan ini. Jadi Rhizobium leguminosarum ini berikatan ataupun bersimbiosis pada bagian akar kacang-kacangan yang berbentuk bintil batu bulatan-bulatan yang ada di bagian akarnya. Nah, ketika polong-polongan ini dikonsumsi ataupun dimakan oleh hewan herbivora, nah otomatis nitrat ataupun N2 bebas yang sudah diubah tadi dari tumbuhan ini akan berpindah ke hewan herbivor. Nah, hewan herbivor ini dimakan lagi oleh si hewan karnivor maupun manusia. Nah, karnivora. Nah, ketika tumbuhan, hewan, baik itu hewan herbivor maupun karnivor, mengalami kematian, mati ataupun terurai. Nah, ketika sudah mengalami mati ataupun terurai, akan menghasilkan yang namanya gas amonia atau dikenal juga yaitu NH3. Nah, proses terurainya asam amino yang ada di tubuh hewan ini dan tumbuhan ini menjadi amoniak itu dikenal sebagai amonifikasi. Nah, amonifikasi ini dibantu oleh bakteri. Yang pertama ada bakteri Bacillus subtilis, dan ada juga Bacillus mesentricus. Nah, oke.
Ketika sudah berbentuk amonia atau NH3, ini sudah berada di dalam tanah ya, berada di dalam tanah. Jadi amoniak ini harus diubah lagi ataupun mengalami pengubahan lagi membentuk yang namanya nitrit atau NO2. Nah, nitrit ini dibantu juga oleh beberapa bakteri nitrifikasi, yaitu ada jenis bakteri Nitrosomonas, dan ada juga bakteri Nitrosococcus. Nah, tetapi nitrit ini belum bisa diserap oleh si tumbuhan. Nah, harus diubah lagi ataupun mengalami pengubahan lagi menjadi yang namanya nitrat atau NO3. Oke. Nitrat ini diubah lagi ataupun bukan diubah lagi, maksudnya yang mengubahnya itu dari nitrit menjadi nitrat, ada namanya bakteri nitrobacter. Oke, bakteri nitrobacter. Nah, nitrat ini sudah bisa diserap kembali oleh si tumbuhan, baik itu tumbuhan polong-polongan maupun juga tumbuhan yang lain. Jadi bukan hanya polong-polongan saja, tapi sudah bisa diserap oleh si seluruh tumbuhan. Tetapi tidak semuanya akan diserap oleh tumbuhan. Ada yang akan mengalami denitrifikasi ketika di daerah tanah tersebut atau di daerah si nitrat ini berada, terjadi yang namanya kekurangan oksigen ataupun daerah tersebut kurang akan oksigen, sehingga bakteri-bakteri anaerob akan mengubah nitrat ini menjadi N2 bebas kembali. Nah, disebut sebagai atau dikenal sebagai denitrifikasi. Nah, denitrifikasi ini dipelopori ataupun dibantu oleh bakteri anaerob ya, bakteri anaerob, yaitu jenis dari si Pseudomonas denitrifikan. Selain itu ada juga jenis dari bakteri Micrococcus. Nah, jadi nitrat ini ada yang akan diserap oleh tumbuhan secara baik itu tumbuhan polongan ataupun tumbuhan yang lain, tetapi ada yang mengalami denitrifikasi ketika daerah tersebut kekurangan akan oksigen, maka akan dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri anaerob ini seperti Pseudomonas denitrifikan dan Micrococcus dan mengubah nitrat menjadi N2 bebas. Nah, N2 ini akan kembali ke atmosfer. Nah, kembali ke atmosfer kembali. Nah, begitulah seterusnya. Perlu kamu ingat itu adalah nitrogen ini diserap oleh si tumbuhan dalam bentuk nitrat atau NO3. Nah, N2 bebas itu hanya mampu diserap oleh beberapa jenis tumbuhan, di mana tumbuhan itu bersimbiosis dengan beberapa jenis bakteri. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya selain dari Rhizobium leguminosarum ada juga jenis Azobacter dan Nostoc dan Anabaena gitu ya. Tapi kali ini kita bahas yang bersimbiosis dengan Rhizobium leguminosarum, yaitu jenis tumbuhan polongan. Nah, Rhizobium ini atau berikatan bersimbiosis dengan jenis tumbuhan polong-polongan yang mampu memfiksasi nitrogen bebas di atmosfer dan mengubahnya menjadi nitrat. Nah, akan disimpan di dalam tumbuhan ini dalam berupa protein nabati. Nah, ketika si polong-polongan ini ataupun tumbuhan ini dimakan oleh hewan herbivore, maka secara otomatis akan berpindah ke hewan herbivore. Dan hewan herbivore ini akan dimakan oleh hewan karnivor, otomatis juga akan berpindah ke hewan karnivor. Dan di sini dalam bentuk protein hewani. Nah, ketika tumbuhan, hewan herbivore dan hewan karnivor ini mati, maka akan terurai dan menghasilkan namanya zat sisa seperti amonia ataupun gas amonia. Nah, proses pengubahan ini
asam amino yang ada di tumbuhan, hewan menjadi amoniak itu dikenal sebagai amonifikasi dengan bantuan bakteri Subtilis dan Bacillus mesentericus. Nah, amoniak ini di dalam tanah akan merubah menjadi nitrit dengan bantuan bakteri-bakteri nitrifikasi yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, nitrit ini atau NO2 ini akan diubah lagi menjadi nitrat dengan bantuan bakteri Nitrobacter. Nah, nitrat inilah yang sudah bisa diserap oleh si tumbuhan, baik polong-polongan maupun jenis tumbuhan yang lain. Tetapi tidak semua nitrat ini diserap oleh tumbuhan. Ketika di daerah tersebut kekurangan akan oksigen, maka akan mengalami namanya denitrifikasi, yaitu proses pengubahan nitrat menjadi N2 bebas dengan bantuan bakteri-bakteri anaerob yaitu Pseudomonas denitrificans dan juga jenis dari Micrococcus. Nah, bakteri-bakteri inilah yang memanfaatkan bahan-bahan nitrat ini untuk diubah lagi menjadi N2 bebas. Sebetulnya mereka membutuhkan ini sebagai sumber makanannya mereka sebetulnya ya di daerah tersebut. Nah, ketika sudah terbentuk N2, maka akan kembali menguap ke atmosfer dan membentuk namanya N2 bebas dan kembali difiksasi oleh si tumbuhan. Nah, begitulah siklus dari N2 ataupun nitrogen yang ada di lingkungan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan kamu pemahaman tentang siklus nitrogen di lingkungan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.